Peristiwa besar sudah kita lewati, sudah kita jalankan, bahkan kita mengetahui. Jadi pada hari ini pengen melihat ke belakang kembali. Kira-kira siapa yang tahu peristiwa besar apa yang sudah kita lewati? Isra wal Oke, itu kan ada di sini kita lihat apa maknanya subhana ini. Maha suci Allah. Kalau logika rasio kita berpikir Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk diterima perintah yang dibawa oleh Rasul ini. Tidak main-main ini. Karena lihat Allah mempertaruhkan kesucian, Allah bersihkan segala dari peristiwa ini yang bersifat keburukan, maka Allah turunkan Maha Suci Allah. Kalimat di sini kalau kita lihat tafsirannya itu kalimat yang berarti takjub. Biasanya kalau anak-anak kawan-kawan Ustaz nih ya, kalau yang perempuan melihat sesuatu yang indah, pasti kita mengatakan subhanallah, ya kan? Gagahnya Ustaz tuh lain, subhanallah, ya kan? Itu bentuk kekaguman kita, ya kan? Nah, ketika berbicara tentang kekaguman, kita mensucikan Allah. Nah, Allah pun juga seperti demikian. Perintah sholat ini bukan main-main. Tetapi kenapa pada hari ini kenyataan kita lihat, bahkan kita bawakan ke diri kita masing-masing, ketika datang waktu sholat semua itu menjadi hal yang biasa-biasa saja. Nah, ada dua maknanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, dua kalimat di sini bi'abdihi. Satu-satunya manusia yang telah Allah pastikan menjadi hambanya adalah Rasulullah. Lalu kita ini bagaimana? Siapa yang sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya di sini? Belum ada kan? Termasuk Ustaz yang menyampaikan belum. Satu-satunya manusia yang sudah pasti yang Allah jamin, yang telah Allah akui sebagai hambanya itu adalah Rasulullah. Kenapa Rasul? Kan itu pertanyaan. Kenapa Rasul? Karena Rasulullah yang membawa risalah itu terhadap umat manusia. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika kita ingin mendapatkan pengakuan dari Allah? Misalkan begini, kita ambil contoh. Anak-anak Ustaz datang ke sini sekolah, tapi sebelum masuk ke sekolah ini kita belum melakukan atau memenuhi syarat administrasinya. Kira-kira diakui tidak kita jadi siswa atau siswi di sini? Nah, supaya kita diakui dulu bagaimana? Tapi administrasi. Selesaikan dulu administrasinya, pendaftaran dulu dan segala macamnya, tes dulu. Nah, begitu juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berupaya ingin mendapatkan derajat, ketika kita berupaya ingin mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya, apakah syaratnya sudah kita penuhi atau belum? Ini jangan-jangan kita saja yang baru mengaku sebagai hamba Allah. Nah, apa syaratnya? Syarat yang pertama inilah yang disebut dengan mendirikan sholat. Itu makanya kenapa perintah sholat ini bukan perintah yang main-main saja, tapi kita tinggalkan dengan begitu gampangnya. Inilah yang akan ingin saya sampaikan kepada siswa dan siswi, maupun kita sekolahnya sekolah umum, terserah, maupun kita sekolahnya di sekolah pondok, terserah. Yang penting dimanapun kita, mau sekolah dimanapun kita, maka yang namanya mendirikan sholat itu merupakan satu kewajiban kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa hari ini yang sudah kenal dengan dirinya? Ada kalimat yang indah, jadikan status nanti. Mau jadikan status? Apa kata Rasul? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Siapa yang kenal akan dirinya, dia pasti akan kenal dengan Tuhannya. Nah, hari ini siapa yang kenal dirinya? Jangan kita nanti berpikir akan kenal dengan Tuhan kita, padahal kita belum kenal diri kita. Siapa yang sudah mengenali dirinya? Nggak ada yang kenal dengan dirinya. Itu mengase bawa badan buru awak tuh kemarin 3 pagi. Ya? Iya kan? Ya. Kalau nak kenal wajah diri itu mengawak bawa-bawa saja. Harusnya kalau awak yang punya, awak yang membawa, awak yang kuasai, tahu andanya. Sebab aku harus tahu, Ustaz. Karena itu adalah jalan kita untuk sampai mengenal Allah. Anak Ustaz itu akan sampai ke sekolah awak dari rumah kalau tidak tahu jalan. Contohnya kau Ustaz diundang kemari tapi Ustaz tidak tahu jalan kemari, kira-kira sampai enggak? Nah. Yang membuat awak sampai kemari lantaran karena kita tahu jalan. Ada jalan yang daki, ada jalan yang jauh, ada jalan yang bebas macet, ada yang jalannya lancar-lancar saja. Kan banyak jalan. Yang penting kita sampai kepada sebuah tujuan atau tempat. Nah, bagaimana kita akan sampai sedangkan awak tidak tahu jalan, tidak tahu diri awak. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak tahu diri, itu lagi. Orang yang tidak tahu diri, itu lagi. Bukan kalimat yang negatif ya, tapi orang yang tidak kenal akan dirinya, itulah orang yang tidak tahu diri. Mari kita lihat. Orang yang kenal akan dirinya tahu bagaimana Allah menciptakan, untuk apa Allah menghidupkan, dari mana Allah datangkan, untuk apa setelah kita didatangkan, dan kemana kita akan dipergikan. Nah, kira-kira tamat dari SMA aku kemana Nasa? Karajo, kuliah. Itu nganggur itu cita-cita yang tinggi. Saya habis cita-cita, ya kan? Kalau nak tergapai cita-cita yang lain ujung-ujungnya, tapi tidak kuliah. Bisiko SMK Gajah Tonggak, nak do alumninya yang jadi pengangguran, ya kan? Seindah-indahnya kok yang perempuan kok jadi ibu rumah tangga. Kan ada pengangguran tuh, mencuci, memasak, ngaleh, mengasuh, Nah, bagaimana kita akan sampai kepada sesuatu yang kita inginkan? Sama dengan cita-cita awak tadi. Awak tidak tahu jalan. Nah, kini kau supaya tergapai cita-cita awak yang paling utama itu adalah dapatnya pengakuan Allah sebagai kita adalah hambanya. Maka ambil jalan yang pertama. Apa jalannya? Kenali diri kita. Bagaimana kita mengenali diri kita? Tahu dulu fungsinya. Untuk awak diciptakan Allah. Jelas Allah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Lalu ibadah kita di mana? Salah satu bentuk utama ibadah pokok ibadah ini adalah tentang sholat. Kau awak nak ada awak sholat untuk awak, ya kan? Maka Imam Al-Ghazali mengiyakan solusi untuk mencari tahu diri awak kosia. Kenali dulu pada diri awak tu ada tak sifatun bahai. Apa itu sifatun bahai? Sifat hewaniah yang melekat pada diri manusia. Ya, tahu hewan? Tahu. Ambil contohnya Kucing. kucing, ayam lah. Nah, jadi ayam di. Mohon maaf ya kalau adonan yang melakukan itu dia salah satu konak. Ayam tahu? Tahu. Ketika ayam tu butuh lalat tak? Betul. Awak butuh lalat? Ya. Berarti sama je. Ya. Ya kan itu perumpamaannya ya. Ayam butuh lalat tak? Ya. Awak butuh tak? Ya. Berarti kan sama aja ayam tu. Ya. Iya kan? Ya. Ayam butuh makan. Ya. Awak butuh makan. Ya. Berarti sama aja Ayam. ayam. Ayam yang
Nah, karena yang sama sifatnya. Ayam bah tak barangkah ada Pak. Disitulah nanti bedanya, Pak. Hebat Nana. Nah, kita lihat, kenali dulu pada diri kita sifat hewan tadi. Hewan butuh makan, butuh biologis, hubungan biologis, butuh dan lain-lain sebagainya. Sama dengan kita. Tapi yang membedakan kita itu dengan ayat apa? Pikiran atau akal yang Allah berikan. Maka para ulama menjelaskan al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Iya. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau menggunakan pikiran, berarti sama aja ayam. Bagus sama aja ayam. Itu contoh. Lihat deh. Ayam tuh jago lalu pagi keluarnya dari kandangnya, lagi pakai serawanya. Ayam tuh keluar pagi, lagi pakai jilbabnya. Berarti kalau ada seorang muslimah yang keluar pagi dari rumahnya tidak pakai jilbab atau tak tutup aurat sama aja. Ada di situ yang sama aja ayam. Rata-rata. Itu bukan Ustaz yang bilang ya. Itu sifatnya saja. Kenapa Allah pun mengatakan ulaika kal an'am balhum adall. Siapa yang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan, telah diberikan hati, telah diberikan telinga, telah diberikan mata, tapi tidak mau mendengarkan kebenaran, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan jauh lebih hina dari binatang ternak tersebut. Nah, kan nak mau awak disamakan dengan binatang ternak, nak mau awak disamakan dengan ayam. Maka ketika kita tidak mau disamakan dengan makhluk yang katanya tak punya akal, maka ikulah bentuk kita akan kembali mengkoreksi diri kita selaku manusia yang katanya manusia itu khususnya kita akan mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai hamba-Nya. Sekarang bagaimana kita akan mendapatkan itu semua? Syarat dan ketentuannya tak kita kerjakan, syarat dan ketentuannya tak kita penuhi. Maka kan bohong rasanya ada tiba-tiba ada orang luar ingin masuk ke sekolah ini, tapi syaratnya tidak dipenuhi, kan tidak juga mendapatkan pengakuan menjadi siswa atau siswi di sekolah ini. Ketika tidak diakui, maka hak dan kewajiban, kalau hak tidak dapat deknya, kewajiban pun tidak akan melekat pada dirinya. Begitu juga kita dengan manusia. Ketika kita memenuhi syarat kita sebagai hamba Allah yang ingin mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka penuhi syaratnya. Ketika selesai syaratnya kita penuhi, maka jatuhlah di situ hak dan kewajiban. Kalaulah jadi awak siswa di sekolah, maka ada hak dan kewajiban yang awak dapatkan. Awak mendapatkan pendidikan. Kewajiban awak datang kemari tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Nah, ketikalah mendapatkan itu, berbicara kita tentang agama. Kewajiban apa yang harus melekat pada diri kita kalau benar yang kita cari adalah pengakuan Allah Subhanahu wa taala untuk dipanggilnya kita sebagai hamba-Nya. Yang pertama itu sholat. Kalau baik ibadah sholat kita, baik cara kita mengerjakan, maka baiklah keseluruhan dan apapun amalan kita yang kita kerjakan akan Allah nilai. Tapi kalau sholat kita tidak ada, sholat kita tidak baik, mau sebanyak apapun kita bersedekah, mau sebanyak apapun kita membantu orang lain, maka semua itu tidak akan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sia-sia. Itu yang pertama, tentang betapa pentingnya kita menjaga selaku kita menjadi orang yang mukmin, maka kita wajib untuk mengerjakan mau dalam keadaan apapun, kecuali kalau yang perempuan ini datang tamunya. Kalau yang laki-laki tidak ada halangannya. Berarti kalau ada laki-laki nanti yang tidak sholat
Thank